Awas guys, jangan ngeprank kayak gini karena ini bisa bikin orang meninggal. Jadi ceritanya teman-teman Wowo ini mau menginap di rumah Wowo karena mereka udah kemalaman. Nah, Wowo ini tidur duluan guys, sedangkan temen-temennya masih main. Nah, teman-teman Wowo ini iseng banget. Mereka mencoret-coret muka Wowo yang lagi tidur. Sebentar guys, sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk yang udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Nah, Wowo ini tidur dalam keadaan muka tercoret-coret kan. Dan katanya kalau ada orang lagi tidur, arwahnya bakal pergi dari tubuhnya dan jalan-jalan ke dunia lain. Dan menjelang fajar, arwah kita akan kembali ke tubuh kita guys. Nah, makanya sebenarnya muka kita itu nggak boleh dicoret-coret pas lagi tidur, karena katanya nanti bakal bisa membuat arwah kita itu tidak mengenali tubuh kita guys, dan itu bisa membuat kita meninggal. Serem ya. Nah guys, semoga kita semua dijauhkan dari hal yang buruk ya. Komen amin, terus subscribe. Serem banget guys, ternyata hantu Jepang Kujisake Onna atau hantu mulut sobek ada di Indonesia loh. Jadi ceritanya Udin dan Bono ini mau pergi ke mall karena si Udin ini mau beliin baju buat pacarnya guys. Tapi pas sampai kok mallnya jelek banget. Tapi mereka nggak peduli dan langsung masuk aja deh. Dan pas mereka udah masuk, gerai-gerai di mallnya udah pada tutup. Tapi untung aja masih ada satu gerai yang buka guys. Dan pas mereka samperin tiba-tiba, sebentar guys, sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk yang udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Dan pas disamperin ternyata gerai mbak ini nggak menjual baju, melainkan menjual peralatan orang mati. Karena ternyata si mbak ini tuh bukan manusia, melainkan hantu mulut sobek atau yang biasa dikenal Kujisake Onna guys. Ngeri ya. Nah guys, semoga kita semua dijauhkan dari hantu ya. Komen amin, terus subscribe. Bocil ini tega banget membuat adiknya sendiri meninggal. Jadi ceritanya ada seorang anak bernama Doni yang kecanduan banget main game. Nah, suatu ketika ibunya mau ke pasar, dia disuruh jagain adiknya. Dan dia disuruh jagain juga, soalnya ibunya lagi goreng tempe di dapur. Tiba-tiba aja adiknya itu berisik di kamarnya. Si adik langsung disuruh keluar, katanya dia ganggu. Kemudian si adik menangis, dia menuju ke dapur karena lapar. Tapi tiba-tiba, sebentar guys, sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk ya udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Tiba-tiba aja adiknya yang bernama Dila ini mengambil tempenya yang masih berada di atas kompor. Tapi teflon yang berisi gorengan tempe itu malah jatuh guys. Dan terjadilah kebakaran. Doni pun panik, dia segera menyusul ibunya. Dan setelah dievakuasi, ternyata Dila mengalami luka bakar yang sangat serius guys. Dila pun harus dirawat di rumah sakit. Si ibu sedih banget, dia merasa bersalah. Semenjak saat itu, ibu dan ayah selalu menemani Dila di rumah sakit guys. Dan yang terjadi selanjutnya sama Dila adalah lanjut part 2 ya guys. Part 2, semenjak Dila dirawat di rumah sakit, ibu dan ayah selalu menemaninya. Tapi Doni ini malah keasyikan main game di rumah. Dia nggak pernah jengukin Dila sama sekali di rumah sakit. Dia keasyikan main game terus di rumah sampai lupa waktu. Hingga malam pun tiba, Doni ini masih asyik main game. Tapi tiba-tiba, sebentar guys, sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk ya udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Tiba-tiba aja Doni ini seperti mendengar ada suara anak kecil. Dan secara tiba-tiba sosok hantu yang mirip Dila muncul di layar monitornya. Doni pun seketika pingsan guys. Dalam pingsannya, dia bermimpi bertemu Dila adiknya. Dan pas Doni kebangun dari pingsannya, dia dapat kabar dari sang ayah kalau ternyata Dila udah meninggal semalam guys. Doni pun jadi sedih dan merasa bersalah banget. Doni ngerasa gara-gara dia Dila jadi celaka guys. Nah guys, semoga kita semua dijauhkan dari hal yang buruk ya. Komen amin, terus subscribe. Gara-gara mau ngambil orderan malam-malam, cewek ini jadi bernasib kayak gini. Jadi ceritanya Ina ini memesan sebuah sendal kan. Terus dia mau ambil orderannya langsung. Nah, Ina langsung berangkat malam itu juga guys. Dan pas sampai di gang ini jalanan sepi banget. Dan di situ Ina juga melihat ada rumah besar banget guys. Rumahnya juga kelihatan serem. Dan tiba-tiba motor Ina mogok tepat di depan rumah besar itu guys. Dan secara tiba-tiba, sebentar guys, sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk ya udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Secara tiba-tiba Ina melihat ada sosok pocong guys. Dan pocongnya ini gak cuma satu tapi banyak banget. Dan salah satu pocongnya ada yang bonceng di motornya Ina. Ina pun takut banget, motornya juga gak nyala-nyala. Tapi gak lama untungnya motornya nyala guys. Dan Ina pun segera kabur dari situ. Serem ya. Nah guys, semoga kita semua dijauhkan dari hantu ya. Komen amin, terus subscribe. Dalam perjalanan melewati hutan yang sangat gelap, cewek ini melihat ada sosok wanita yang terdiam di pinggir jalan. Awalnya dia kasihan dan ingin berinya tumpangan. Tapi tiba-tiba perasaannya jadi gak enak, dia langsung pergi. Dan setibanya di rest area, dia pesan motel untuk beristirahat. Dan di samping kamarnya ada wanita berambut merah yang menyapanya. Nah, sebelum beristirahat cewek ini cuci muka dulu. Dan pas dia udah tidur, tiba-tiba sebentar guys, sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk yang udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Tiba-tiba aja wanita misterius yang ditemuinya di jalan datang dengan kondisi kepala yang putus. Seketika dia berubah menjadi monster kelabang. Dan monster itu langsung membantai wanita berambut merah. Cewek ini langsung kabur. Sementara si pemilik motel berusaha nyerang monster itu. Untung aja cewek ini masih selamat. Tapi si pemilik motel tewas dalam keadaan tanpa kepala guys. Nah guys, semoga kita semua dijauhkan dari hal yang buruk ya. Komen amin, terus subscribe.
Ngeri banget guys, segera jauhi kalau kalian punya temen kayak gini. Jadi ceritanya tuh cowok ini punya temen. Nah mereka berdua sering nongkrong bareng. Sampai suatu ketika temennya ini main ke rumahnya. Ngerinya temen cowok ini nawarin dia dari manusia yang sedang dia makan. Cowok ini jadi shock banget. Lalu temennya ini nunjukin padanya kalau dia beli itu di situs gelap guys. Cowok ini pun jadi takut. Dan tiba-tiba, sebentar guys, sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk. Ya udah bantu, semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Dan tiba-tiba aja ada 3 orang pria datang ke sana. Dan ternyata temennya itu nyuruh ketiga orang pria ini untuk mengeksekusi cowok ini guys, karena katanya temennya ini pengen memakan daging cowok ini. Cowok ini pun ketakutan, dia langsung berlari dan mengambil pisau untuk melindungi dirinya, dan semua tidak ada yang berani ngedeket guys. Lalu 3 orang pria itu pergi dan temennya juga ikutan pergi, dan setelahnya cowok ini menelpon polisi dan melaporkan temennya itu. Lalu polisi datang ke rumah temennya dan langsung menangkap temennya itu guys. Ngeri ya. Nah guys, semoga kita semua dijauhkan dari hal yang buruk ya. Komen amin, terus subscribe. Kalau dapat hadiah mainan seperti ini, mending langsung kalian buang daripada bernasib kayak gini. Jadi ada seorang cowok yang mulai jenuh menjaga toko di malam hari, dan di situ dia lihat iklan sereal yang ada hadiah mainannya. Kebetulan di tokonya itu udah jual. Dia iseng coba-coba buka isinya, dan bener aja nih udah dapat hadiah 3 pengawal mainan. Tapi gak disangka keadaan berubah menjadi ngeri banget. Nah tiba-tiba, sebentar guys, sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk. Ya udah bantu, semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Dalam sekejap monster itu langsung bawanya ke dunia gaib yang gelap, dan di situ cowok ini tenggelam ke dalam sereal. Tapi ternyata raganya masih ada di toko sambil muntahin sereal guys. Nah guys, semoga kita semua dijauhkan dari hal yang buruk ya. Komen amin, terus subscribe. Kalian wajib tahu nih guys, inilah misteri rumah kentang yang sangat mengerikan. Nah, konon katanya rumah kentang Bandung ini terkenal menyimpan cerita yang sangat menyedihkan. Karena dulunya ada seorang ibu yang lalai saat memasaknya sambil menggendong anaknya yang masih balita guys. Lalu sang anak gak sengaja jatuh ke dalam kuali yang digunakan sang ibu untuk merebus kentang. Sebentar guys, sebelum lanjut bantu like dan subscribe dulu yuk. Ya udah bantu, semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Konon katanya warga sering mendengar suara tangisan anak kecil di sekitar rumah itu. Terus tiba-tiba muncul bau seperti rebusan kentang busuk guys. Selain itu banyak juga warga yang melihat sosok penampakan anak kecil yang berwajah mengerikan guys. Serem ya. Nah guys, semoga kita semua dijauhkan dari hantu ya. Komen amin, terus subscribe.